Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yan Property Development. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan atau men-sharingkan tentang bagaimana caranya membangun tim militan. Tim yang siap berani mati buat Anda atau berani melakukan apapun, melakukan bisnis bersama dan sebagainya, gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke sharing-sharing berikutnya di video kali ini, silakan Anda bisa like, komen, subscribe video di bawah ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya membangun tim yang militan, gitu ya, masuk ke dalam bisnis Anda? Pertama, memang Anda harus meng-hire-nya slow hire and fast respond, atau hire-nya itu harus benar-benar berkualitas, harus agak lama, harus terpilih, harus selektif, itu baru memproduktifkannya yang cepat, gitu ya. Jadi jangan asal-asalan untuk meng-hire orang, jangan asal-asalan untuk mencomot orang masuk ke dalam bisnis Anda, ke dapur Anda, gitu ya. Jadi Anda harus seleksinya ketat, perekrutannya juga sangat sangat sulit gitu dan lain sebagainya, sehingga akhirnya nanti staf Anda atau calon tim Anda akan sangat menghargai masuk ke dalam tim Anda, gitu ya. Jadi jangan buat mudah, gitu ya. Yang kedua, tidak bukan adalah Anda harus ambil hatinya, touch the heart, gitu ya. Jadi buatlah staf Anda, tim Anda itu nyaman berada di dalam Anda, gitu ya. Buatlah tim Anda itu misalnya dia ketika bersama Anda dia merasa terlindungi, gitu ya. Mungkin dengan banyak sharing, banyak ngobrol, gitu ya. Kemudian dengan banyak ada ya game-game kecil, gitu ya. Ada gathering kecil, misalnya saya biasanya suka mengajak staf saya ke tempat wisata yang murah meriah, bahkan mungkin gratis, tapi suasananya atau pemandangannya menakjubkan, gitu kan. Itu biasanya tiap minggu atau tiap bulan saya selalu mengajak, gitu ya, kayak gitu. Kemudian yang penting sentuh hatinya, gitu. Tanyakan kamu cita-citanya apa, gitu ya. Dan kita pun harus bisa bahwa dengan dia ikut sama kita menjadi bagian tim kita, dia akan mewujudkan mimpi-mimpinya. Selain mungkin ada mimpi-mimpi kantor itu sendiri, gitu ya. Yang ketiga harus dipikirkan adalah Anda harus buat dua hal ya, yaitu kultur dan kemudian visi dan misi, gitu ya. Anda bisa buat visi misi, misalnya akan dibawa kemana kantor ini, misalnya saya akan menjadikan kantor ini nomor 1 di Indonesia, gitu kan, misal, gitu ya. Misinya saya akan bangun unit bisnis ini menjadi profesional dan mensejahterakan karyawan, misalnya. Atau saya ingin omset 10 miliar, misinya, gitu kan, agar bisa menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Nah, itu visi misinya itu harus jelas, harus semua karyawan, semua staf tahu, gitu ya. Office boy juga harus tahu, gitu ya, sehingga akhirnya dia mau bekerja dengan hati, tulus hati, bukan bekerja dengan waktu, gitu ya. Jadi dan itu visi misi kultur itu ditempel di mana-mana, baik itu di di meja kerja, di toilet, di dapur, di di dinding dan lain sebagainya. Itu perlu dipajang di mana-mana agar masuk ke alam bawah sadar, dan staf Anda, tim Anda tahu visi misi Anda mau dibawa kemana perusahaan ini, dan dia pun akan bergerak sesuai dengan visi misi kita dan mimpinya dia, gitu ya, kayak gitu. Dan tidak kalah penting adalah Anda harus buat kultur perusahaan Anda. Misalnya kulturnya happiness, ya berarti gimana caranya supaya kantor ini tetap happiness, gitu ya. Ya mungkin bisa dirangkai, di atasnya ada ada kayak buat ulang tahun gitu ya, dirangkai ada aksesoris buat ulang tahun, selalu ceria, gitu ya, selalu antusias. Mungkin pagi-paginya bisa zumba, gitu ya, siang zumba, sorenya zumba, gitu kan. Atau mungkin senyum, sapa, mengucapkan salam, selalu antusias dan sebagainya, itu perlu dibentuk, gitu. Atau mungkin rohani, islami, gitu ya, harus dibentuk. Berarti sholatnya nggak boleh telat, harus tepat waktu, 5 waktu, gitu kan. Ada sholat tahajud bareng, ada zikir bareng, gitu ya. Dihitung zikirnya berapa dan sebagainya. Itu kultur itu harus tahu semua orang dan harus menjalankan, gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika Anda meng-hire, kedua harus sentuhlah dengan hatinya, ajak ngobrol dari hati ke hati, sering banyak sharing, terutama dengan core tim Anda, gitu ya. Dan yang ketiga adalah Anda harus sharingkan atau masukkan ke alam bawah sadar tim Anda visi, misi, dan kultur perusahaan Anda. Sehingga akhirnya Anda bisa membangun tim yang militan, tim yang berani mati demi perusahaan kita, tim yang mau berjuang bersama-sama, tim yang mau kaya bersama, dan insya Allah dia akan membangun perusahaan ini secara bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang. Itulah sharing dari saya. Terima kasih, semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada Bapak, Ibu, atau rekan Anda semuanya, gitu ya. Saya Yana Priyatna,
saya senang mencari ilmu, dan saya senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses luar biasa.